Baiklah, perkenalkan nama saya Apriani Brutu, kelas AKP 6B. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari pemeriksaan akuntansi 2 pada bab 21, yaitu tentang audit siklus persediaan dan pergudangan, di mana pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu subtopik dari bab 21, yaitu tentang 5 bagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, yang pertama, sebelum kita memasuki apa-apa saja yang termasuk ke dalam 5 bagian aktivitas audit siklus persediaan dan pergudangan, di sini saya akan menjelaskan bahwa tujuan keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar mulai dari bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, jadi itu adalah tujuan keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu ada 5 aktivitas pada audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Nah, di sini ada keunikan dari audit siklus persediaan dan pergudangan karena keterkaitan antara dengan siklus yang lainnya. Beberapa bagian audit persediaan akan lebih efisien jika diuji dengan pengujian audit antar siklus lainnya. Misalnya saja, pada aktivitas yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, maka keterkaitan atau siklus yang akan diuji pada aktivitas ini adalah akuisisi dan pembayaran, yaitu pada saat mengakuisisi dan mencatat bahan baku, serta siklus penggajian dan personalia pada saat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, pada aktivitas yang pertama ini meliputi atau terhubung ke dalam fungsi pertama pada audit siklus persediaan dan pergudangan, yaitu pemrosesan pembelian, penerimaan bahan baku, dan juga penyimpanan bahan baku. Nah, di sini auditor akan memahami pengendalian internal terhadap ketiga fungsi tersebut, mulai dari pemrosesan pembelian, penerimaan bahan baku, dan juga penyimpanan bahan baku. Nah, pengujian yang dilakukan oleh auditor dapat melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi, baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus penggajian dan personalia. Nah, pengujian tersebut harus memenuhi tujuan auditor bahwa pengendalian yang mempengaruhi akuisisi bahan baku dan biaya manufaktur telah beroperasi secara efektif, serta transaksi akuisisi telah dinyatakan secara benar. Nah, jika tenaga kerja langsung merupakan bagian yang signifikan dari persediaan yang dibuat, maka di sini auditor harus memverifikasi akuntansi yang layak untuk biaya-biaya tersebut dalam siklus penggajian dan personalia. Nah, jadi pada aktivitas yang pertama dalam audit siklus persediaan dan pergudangan ini, seorang auditor akan menguji pengendalian internal saat melakukan aktivitas ini. Nah, selanjutnya adalah aktivitas yang kedua, mentransfer aset dan biaya. Nah, di sini transfer internal persediaan meliputi fungsi keempat dan kelima pada fungsi-fungsi audit siklus persediaan dan pergudangan, yaitu memproses barang dan menyimpan barang jadi. Nah, ketika perusahaan melakukan pemrosesan barang dan juga menyimpan barang jadi, di sini auditor atau klien akan memperhitungkan aktivitas tersebut dalam catatan akuntansi biaya yang independen dengan siklus lainnya dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Karena pada aktivitas yang kedua ini, yaitu pada saat transfer aset dan biaya, di sini harus ditekankan bahwa memang aset yang ditransfer memang sesuai dengan catatan dari awal, sehingga di sini auditor dapat memperhitungkan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan akuntansi biaya yang independen dengan siklus lainnya. Nah, itu adalah penjelasan dari aktivitas yang kedua. Selanjutnya kita akan
menjelaskan dari aktivitas yang ketiga, yaitu mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Nah, pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakan fungsi terakhir pada fungsi siklus persediaan dan pergudangan, yaitu fungsi mengirimkan barang jadi. Nah, pada saat melakukan pengiriman barang jadi, fungsi tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Nah, ketika melakukan pengiriman barang dan mencatat pendapatan serta biaya, di sini juga terkait dengan siklus yang akan diuji, yaitu pada penjualan dan penagihan. Ketika perusahaan telah melakukan aktivitas pengiriman barang, atau siklus yang terkait dengan pengiriman barang ini adalah siklus penjualan, maka perusahaan juga akan mencatat atau melakukan aktivitas penagihan, di mana pada penagihan ini akan mendapatkan pendapatan berapa yang akan didapatkan ketika perusahaan melakukan pengiriman barang atau yang terkait di dalamnya, yaitu siklus penjualan. Nah, di sini dalam aktivitas yang ketiga ini, auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan kepersediaan yang dicatat dalam file induk persediaan perpetual. Nah, itu adalah penjelasan dari aktivitas yang ketiga. Sekarang kita akan memasuki aktivitas yang keempat, yaitu mengamati persediaan secara fisik. Nah, pada aktivitas yang keempat, yaitu mengamati persediaan secara fisik, nah, siklus yang berkaitan dengan aktivitas ini atau siklus yang akan diuji adalah siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di sini auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Nah, pemeriksaan fisik tersebut merupakan jenis bukti yang penting yang digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan persediaan. Jadi, ketika melakukan aktivitas yang keempat ini, yaitu mengamati persediaan secara fisik, di sini auditor dapat melakukan pengujian terhadap siklus persediaan dan pergudangan. Apakah perhitungan fisik persediaan yang telah dilakukan oleh klien tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Nah, selanjutnya adalah aktivitas yang kelima, yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Nah, pada aktivitas yang kelima ini, auditor dapat melakukan pengujian terhadap siklus persediaan dan juga terhadap siklus pergudangan. Nah, di sini pada aktivitas yang kelima ini, biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien telah mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut disebut sebagai pengujian harga. Selain itu, auditor juga harus melaksanakan yang namanya pengujian kompilasi persediaan, di mana pengujian kompilasi persediaan ini merupakan pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik telah diikhtisarkan secara benar, kuantitas dan harga persediaan telah dikalikan dengan benar, dan persediaan yang dikalikan di-footing secara benar pada saldo persediaan buku besar umum yang sama. Nah, jadi pada aktivitas yang kelima ini, ketika perusahaan melakukan atau menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan, di sini dapat menggunakan biaya untuk menilai persediaan dan biaya yang digunakan tersebut harus diuji guna menentukan apakah klien telah mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Jadi itu adalah penjelasan dari subtopik yang saya ambil mengenai tentang 5 aktivitas pada audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, saya minta maaf jika dalam penyampaian saya atau dalam penjelasan saya ada kata-kata atau ada materi yang kurang jelas. Saya minta maaf, dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih.